Bangsa beradab tingkat rendah seperti semut di depan tuan planet Yunmo. Luo Feng terkejut dengan kalimat ini. Kekaisaran Silver Blue ini adalah kerajaan besar yang mengontrol galaksi Bima Sakti, galaksi Beta, dan 6 galaksi lainnya. Hanya galaksi Bima Sakti yang memiliki lebih dari 210.000 planet dengan banyak kehidupan di dalamnya, jadi seberapa luas kekaisaran ini? Bumi seperti butiran pasir di lautan dibandingkan dengan kerajaan ini. Tapi kerajaan yang begitu kuat sepertinya tidak ada dalam pikiran Babata. Jangan ragu, kamu bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan tuanku. Ada sedikit pujian di mata Babata. Saya sudah mengatakan bahwa galaksi Bima Sakti, galaksi Beta, dan 6 galaksi lainnya berkumpul untuk membentuk kekaisaran Silver Blue, negara beradab tingkat rendah di alam semesta. Menurut apa yang digambarkan peta alam semesta, galaksi Anda adalah bagian dari medan bintang Gunung Naga Hitam, yang berisi total 8.000 galaksi. Dan orang yang mengontrol medan bintang Gunung Naga Hitam adalah negara beradab tingkat menengah yang cukup baik di alam semesta Kerajaan Gunung Naga Hitam. Kerajaan Gunung Naga Hitam memiliki kendali langsung atas lebih dari 6.000 galaksi dan lebih dari 500 negara beradab tingkat rendah. Dan kerajaan Silver Blue hanyalah salah satu negara yang termasuk dalam kerajaan Gunung Naga Hitam. Babata berbicara dengan lancar. Luo Feng agak terperangah. Medan bintang Black Dragon Mountain berisi sekitar 8.000 galaksi. Memiliki kendali atas lebih dari 500 negara. The Silver Blue Empire hanyalah salah satu negara di bawah kendalinya. Jangan beri aku tatapan itu. Meskipun kerajaan Gunung Naga Hitam sedikit lebih kuat, mereka masih harus bersikap sopan di depan tuanku. Kata Babata, sedangkan untuk pejuang yang kuat, jika mereka berkembang secara normal, sekitar 1.000 galaksi akan melahirkan satu pejuang, tingkat penguasa sektor. Berhenti, teriak Luo Feng. Apa? Babata melihat ke arah Luo Feng. Level tuan sektor apa? Saya hanya belajar dari reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 bahwa, pejuang dikategorikan ke dalam tingkat pelajar, tingkat penjelajah bintang, tingkat alam semesta, dan tingkat di atas tingkat alam semesta, tanya Luo Feng. Saat dia mendengarkan Babata berbicara, dia merasa seperti sedang melihat ke atas ke gunung yang sangat tinggi, dan kemudian menyadari bahwa ada gunung yang lebih tinggi di belakang gunung itu. Alam semesta tanpa batas berisi pejuang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Oh, biar aku kembangkan sedikit akal sehatmu, kata Babata, kategori pejuang dan pembaca jiwa bisa dibagi menjadi, dan jangan menyebut siswa kepadaku. Mahasiswa tidak berhak disebut pejuang, pembaca semangat. Mereka sebagian besar dibagi menjadi tingkat penjelajah bintang, tingkat alam semesta, penguasa domain, dan penguasa sektor, 5 tingkat utama ini. Begitu kamu melampaui tuan sektor, kamu menjadi abadi. Petik 2. Tingkat penjelajah bintang hanya bisa berkeliaran di alam semesta. Mereka bisa jadi penjaga yang bisa disewa, pelayan, atau umpan meriam, kata Babata dengan nada meremehkan. Tingkat bintang dapat dihitung sebagai angka utama pada beberapa bintang tidak penting di alam semesta. Namun, pada beberapa bintang yang lebih penting, mereka harus tetap rendah hati. Tingkat alam semesta, mereka bisa dihitung sebagai petarung yang kuat. Bagaimanapun, sebuah galaksi biasanya hanya melahirkan satu petarung tingkat alam semesta. Mereka dapat dengan mudah mendapatkan beberapa lusin bintang sebagai wilayah setelah bergabung dengan negara yang beradab. Tuan domain dapat dihitung sebagai raja suatu daerah. Negara beradab tingkat rendah tidak akan main-main dengan tuan domain, dan mereka dapat membangun kekuatan dan organisasi mereka sendiri. Di alam semesta yang luas, setiap negara beradab memperebutkan pejuang level tuan domain. Petik 2. Tuan sektor, mereka punya otoritas. Sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan seluruh galaksi sebagai wilayah mereka. Pejuang level penguasa sektor, sudah pasti mencapai kondisi, dunia batin di mana mereka mengendalikan seluruh dunia. Luo Feng, jika Anda bisa menjadi pejuang tingkat sektor dan tidak memiliki ambisi, Anda dapat menjelajahi alam semesta, kata Babata seperti bercanda saat dia melihat Luo Feng. Luo Feng mendengarkan dengan cermat. Menurut apa yang dia dengar di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, jumlah planet yang tak terhitung jumlahnya hanya melahirkan satu petarung tingkat alam semesta, jadi sepertinya tidak ada harapan bagi Luo Feng.
Dan sekarang, dia mendengar bahwa di atas tingkat alam semesta adalah penguasa domain. Dan bahkan ada penguasa sektor di atas tuan domain. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mencapai level seperti itu. Hanya di atas tingkat sektor Anda bisa menjadi abadi. Ekspresi Babata menjadi serius. Baik tingkat penjelajah bintang, tingkat alam semesta, penguasa domain, atau penguasa sektor, mereka semua berada di bawah batasan kehidupan. Petarung tingkat bintang dapat hidup paling lama untuk satu era, petarung tingkat alam semesta paling banyak dapat hidup selama 10 era, pejuang tingkat penguasa domain dapat hidup selama 100 era, dan penguasa sektor dapat hidup selama 1000 era. Tentu saja, dengan menggunakan waktu bumi Anda, para penguasa sektor dapat hidup lebih dari 10 juta tahun. Keberadaan tuan sektor akan tetap jatuh seiring waktu. Hanya mereka yang melampaui tingkat sektor yang menjadi abadi. Pejuang abadi, juga disebut pejuang abadi, juga disebut dewa. Mata Babata berbinar, begitu kamu menjadi pejuang abadi, kamu bisa menikmati kehidupan abadi. Tuan, adalah petarung yang tak pernah mati. Petik 2. Luo Feng menahan napas. Petarung abadi. Penjelajah bintang, alam semesta, tuan domain, tuan sektor, abadi. Petarung yang tak pernah mati memiliki kemampuan khusus yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Railgun bintang yang bisa langsung menguapkan galaksi tidak bisa melukai petarung yang tak pernah mati. Babata tersenyum, sekarang kamu harus mengerti mengapa aku berkata, bahwa bangsa beradab tingkat rendah seperti semut di depan tuanku. Darah Luo Feng mendidih. Serangan yang bisa langsung menguapkan galaksi. Bahkan tidak bisa melukai petarung yang tak pernah mati. Jangan berpikir terlalu jauh ke depan. 1000 galaksi yang berkembang secara normal hanya melahirkan satu penguasa sektor. Luo Feng, bahkan dengan warisan tuanku dan bantuanku, kamu mungkin hampir tidak bisa menjadi penguasa sektor dalam 100.000 tahun. Namun, menjadi abadi, kemungkinannya pada dasarnya nol. Babata sedikit menggelengkan kepalanya, Sik, kalian manusia tidak berbakat sama sekali. Jika Anda kalah dari orang lain di garis awal, maka akan sangat sulit untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Petik 2. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, ayo Babata, kamu tidak perlu mengatakannya seperti itu. Hehe. Babata menyeringai, memperlihatkan dua taring kecil, saya baru saja mengatakan pada dasarnya nol. Sebenarnya ada cara untuk mempercepat pelatihan Anda 10 kali, 100 kali. Dengan cara apa? Kata Luo Feng dengan rasa ingin tahu. Transfer jiwa. Babata tersenyum misterius. Transfer jiwa. Tentu saja Luo Feng tahu apa artinya ini. Babata tersenyum, Anda mungkin telah menyadari bahwa keturunan dari apa yang disebut pejuang di bumi Anda jelas memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi pejuang. Ya, mengangguk Luo Feng. Keturunan seorang petarung memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi petarung. Itu karena gen. Orang tua mereka sudah bagus, jadi gen mereka tidak akan kekurangan. Ini adalah jenis evolusi, kata Babata, jika bumi Anda memiliki 10.000 tahun atau 100.000 tahun lagi, setiap orang di bumi dapat menjadi pejuang, tingkat siswa. Dan di alam semesta yang luas, ada beberapa ras manusia yang telah berevolusi dengan cukup sempurna, keluh Babata, sebagai contoh, ras manusia yang menempati urutan 10 besar dalam hal garis keturunan orang planet Manka. Meskipun jumlah manusia planet Manka sedikit, masing-masing terlahir sebagai petarung tingkat penjelajah bintang. Sebagai anak-anak, mereka biasanya berada di level bintang. Saat mereka dewasa muda, mereka biasanya berada di level alam semesta. Dan ketika mereka dewasa, mereka berada di level penguasa domain. Mereka memiliki salah satu garis keturunan terbaik dari umat manusia. Luo Feng terperangah. Suci. Perbedaannya hanya menyebalkan. Semua manusia di bumi mempertaruhkan nyawa mereka untuk dilatih dengan getir. Mereka mencoba semua yang mereka bisa, beruntung, menemukan guru yang baik, dan akhirnya, seorang jenius mutlak akhirnya melangkah ke level penjelajah bintang. Dan mereka hanya minum dan bermain dan ketika mereka menjadi dewasa, mereka berada di level penguasa domain, mampu menghancurkan planet dengan satu jentikan tangan. Bukankah ini terlalu tidak adil? Luo Feng bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Tidak adil. Itu karena nenek moyang orang planet Manka berlatih keras untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan ras mereka.
Hanya setelah itu ras mereka bisa stabil pada level itu. Kata Babata dengan ketidakpuasan, jika bumi tidak melahirkan sejumlah besar pejuang yang kuat, orang-orang di bumi tidak akan pernah menjadi kuat. Luo Feng sedikit mengangguk, amarah di dadanya menghilang. Ya, hanya karena pekerjaan nenek moyang suatu ras maka gen ras tersebut menjadi lebih dan lebih sempurna, yang mengarah pada keturunan yang lebih dan lebih berbakat. Seberapa cepat orang planet Manka bisa berlatih dibandingkan dengan seseorang dari bumi Anda? Bisakah kamu membayangkannya? Mencemooh Babata, di seluruh galaksi Bima Sakti, ada 210.000 planet dengan banyak orang yang tinggal di dalamnya. Total populasi tidak terhitung. Tapi bahkan dari itu, alangkah baiknya jika seorang petarung level alam semesta lahir. Adapun orang-orang planet Manka, begitu mereka dewasa, mereka menjadi penguasa domain. Petik 2. Begitu. Jika kamu ingin menjadi petarung yang tak pernah mati, salah satu caranya adalah, menunggu dirimu menjadi sedikit lebih kuat dan kemudian mencuri tubuh ras yang lebih kuat. Babata menoleh ke arah peti mati kristal, kamu lihat itu. Meskipun tubuh asli Master sedikit lebih baik dari kalian, para penduduk bumi, itu tidak lebih baik. Setelah itu, dalam kesempatan dan keberuntungan, Master menggunakan teknik transfer jiwa dan mengambil alih tubuh pemuda dari suku Longke. Suku Longke dapat menempati peringkat 30 teratas dalam hal peringkat garis keturunan manusia. Saat mereka dewasa, mereka bisa mencapai tingkat alam semesta. Dengan tubuh ini, kecepatan latihan Master melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Tapi bahkan dengan itu, Master menjalani percobaan demi percobaan untuk menjadi petarung yang tak pernah mati. Petik 2. Karena sangat sulit bagi manusia planet Manka atau seseorang dari suku Longke untuk menjadi abadi. Babata menyeringai ke arah Luo Feng, apa, kamu memiliki sesuatu yang menentang transfer jiwa? Tidak bisa menyerahkan tubuhmu sendiri. Petik 2. Luo Feng mengakui bahwa dia tidak benar-benar rela menyerahkan tubuhnya sendiri. Betapa bodohnya. Babata mengerutkan bibirnya tanpa daya, mata merah darahnya memandang Luo Feng dengan jijik, dan kamu adalah pembaca roh. Apa kau tidak tahu, bahwa inti dari diri sendiri adalah jiwa? Petik 2. Baiklah. Memindahkan jiwa tidak semudah itu. Anda hanya dapat mentransfer jiwa target dengan jiwa yang lebih lemah dari Anda. Jika kamu bertemu seseorang dengan jiwa yang lebih kuat, kamu akan berakhir dimusnahkan oleh mereka. Babata menggelengkan kepalanya, sayang sekali kamu manusia tidak memiliki bakat. Karena seseorang dengan kekuatan otak 22 akhirnya muncul, aku tidak bisa terlalu pilih-pilih. Bukankah seharusnya 21? Kata Luo Feng. Babata menepuk kepala kecilnya, astaga, kamu sama polosnya dengan selembar kertas putih. Menurut Anda, apakah jika Anda terus berlatih sebagai pembaca roh, kekuatan otak Anda tidak akan pernah meningkat? Saat Anda berada di tingkat pelajar tingkat 9, kekuatan otak Anda adalah 21 tahun. Namun, menembus ke tingkat penjelajah bintang adalah transformasi dalam hidup itu sendiri, sehingga kekuatan otak Anda meningkat menjadi 22. Namun, jangan sombong. Angka-angka ini hanya bisa diucapkan dengan lantang di galaksi Bima Sakti. Babata menggelengkan kepalanya dengan jijik, di beberapa planet atau planet inti yang lebih kuat di suatu negara, ada orang dengan kekuatan otak mencapai 30 atau bahkan 40 di tingkat pelajar. Petik 2. Sayang sekali aku tidak punya pilihan. Atau lebih tepatnya, saya hanya bisa memilih di bumi. Harus memilih yang tinggi dari kurcaci ini. Kurasa Demon Babata yang agung harus dengan ramah membantu seorang penjelajah bintang kecil Kido sepertimu. Babata mengangkat kepalanya. Saya harus mengakui bahwa saya memulai dengan sangat terlambat. Luo Feng berkata, hatinya berat, namun dia tidak dapat menyangkal bahwa di dalam dunia petinju, dia dianggap jenius, selalu yang terbaik dan paling cemerlang di antara mereka yang seusianya di dojo. Di sekolah menengah, dia adalah yang terbaik dan paling cerdas. Begitu dia menjadi seorang pejuang, memasuki dojo paling bergengsi di dunia, dia masih dianggap yang terbaik. Baru berusia 21 tahun dan dia telah menjadi pembaca roh penjelajah bintang, salah satu dari 6 simpatisan besar. Dia bahkan setara dengan ketua ketiga. Namun, dari kata-kata Babata, nilainya sangat menyedihkan. Dia tahu sendiri bahwa apa yang dikatakan Babata benar, hanya cakrawala Babata yang melampaui bumi.
Babata, jika saya tidak melakukan transfer jiwa, berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mencapai level bintang? Dan berapa lama sebelum saya mencapai level alam semesta? Luo Feng bertanya. 50 tahun menuju level bintang, pasti. Babata dengan percaya diri berkata, 500 tahun menuju tingkat alam semesta, tidak masalah. Sedangkan untuk level Tuan Domain, dengan persiapan yang ditinggalkan tuanku sebelum dia meninggal untuk murid-muridnya, 5.000 tahun 10.000 tahun sudah cukup. Keempat level ini, saya benar-benar yakin, seperti untuk penguasa sektor, pelatihan selama sekitar 100.000 tahun seharusnya hampir tidak berhasil, Anda bahkan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dari itu. Petik 2. 50 tahun untuk level bintang. 500 tahun untuk tingkat alam semesta. Luo Feng berkedip keras, jumlah waktu yang dibutuhkan sepertinya selamanya. Sejak dia lahir sampai sekarang, Luo Feng hanya mengalami 20 tahun, 500 tahun terasa terlalu lama dan sulit. Journey to the West yang terkenal memiliki cerita tentang Sun Wukong yang terperangkap di bawah Gunung Lima Jari hanya selama 500 tahun, seluruh budaya Tionghoa hanya ada sekitar 5.000 tahun. Itu terlalu panjang dan tak berujung. Apa? Membenci panjangnya. Anak berjubah hitam Babata sangat marah. Dia melompat, memamerkan taringnya, meraung, Luo Feng, kamu harus jelas, bumi ada di Bima Sakti dan seharusnya hanya mendapatkan satu petarung tingkat alam semesta melalui evolusi normal. Menurut Anda, apakah tingkat alam semesta begitu mudah dicapai? Terlebih lagi, bakatmu sangat rendah. Jika saya tidak terjebak di sini di bumi, melihat alam semesta, tak terhitung jenius dari banyak ras dan spesies akan berlutut di depan saya dan memohon kepada saya, Babata, untuk menjadi murid majikan saya. Petik 2. Apakah Anda tahu posisi dan pangkat majikan saya? Tuan Yunmo Planet. Dia bukan hanya makhluk abadi, dia adalah juara di antara yang abadi. Dia memiliki total 9 makhluk abadi yang kuat di bawahnya. Di tingkat alam semesta, bahkan peradaban tingkat menengah, kekuatan yang sangat besar, harus membungkuk dan dengan hormat tunduk kepada tuanku, tidak berani mengeluarkan suara. Petik 2. Bahkan peradaban tingkat tinggi di alam semesta harus bersikap sopan di sekitar tuanku. Tuannya adalah salah satu orang terkuat di alam semesta, apa kamu tidak mengerti? Dengan persiapan master yang cermat untukmu, bahkan dengan bakat yang lemah dan rendah, 50 tahun ke level bintang, 500 tahun ke level alam semesta, 5,000 sampai 10,000 tahun untuk tuan tanah, dan 100.000 tahun untuk tuan sektor. Kamu merasa panjang. Babata marah sampai-sampai berteriak, kamu benar-benar hidup dalam kekayaan namun tidak menyadarinya. Luo Feng sebenarnya tahu itu sendiri. Ketika dia berada di reruntuhan arkeologi ke-9, dia percaya dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki tingkat alam semesta. Terlebih lagi level tuan domain atau tuan sektor. Sial, butuh 1000 era evolusi normal untuk seorang penguasa sektor muncul. Dalam 1000 era ini, jumlah jenius dari ras dan spesies manusia lainnya tak terhitung jumlahnya, jauh di atas bakatnya sendiri. Namun dari puluhan ribu jenius yang berada di atasnya, mereka bahkan mungkin tidak menjadi penguasa sektor. Kesulitan menjadi penguasa sektor berada di luar imajinasi seseorang. Babata, apa yang kamu katakan sebelumnya? 9 makhluk abadi sebagai pelayan. Luo Feng membuka matanya, jangan bilang mayat di luar itu semua adalah pelayan. 50.000 tahun dan tidak ada sedikit pun kerusakan, bahkan rambut dan kulit mereka masih seperti hidup. Luo Feng menduga selain yang telah berubah menjadi tulang emas, sisanya adalah makhluk yang tidak pernah mati. Tapi dia tidak pernah membayangkan, mereka adalah pelayan. Babata mengangkat kepalanya, dengan penuh kebanggaan, apakah kamu baru sekarang memahami posisi majikan? Kapal ini, 7 mayat pesawat ruang angkasa planet Yunmo, memiliki satu yang tersisa di tulang. 6 sisanya tidak akan pernah mati. Babata memandang Luo Feng, kamu seharusnya melihat 6 makhluk abadi. Salah satunya memiliki celah besar di dadanya, tapi tidak ada organ dalam, bukan? Iya, Luo Feng mengangguk. Itu adalah musuh, makhluk abadi dari ras robot. Babata mencibir, tapi dia datang ke sini seperti mengirim dirinya sendiri ke kematian. Apakah dia berpikir bahwa tuan yang terluka adalah orang yang bisa dia tangani? Balapan robot. Luo Feng diam-diam mengingatnya.
Itu adalah ras yang benar-benar berlawanan dengan ras manusia, tubuh yang tidak terbuat dari daging dan darah. 5 mayat abadi lainnya semuanya adalah budak Tuan. Tuan sebenarnya memiliki total 9 pelayan abadi, namun perang tahun itu, melibatkan terlalu banyak orang terkuat di alam semesta, 4 pelayan terbaiknya tewas dalam perang itu, bahkan jiwa tuannya rusak parah. Bahkan kapal Yunmo planet ini rusak berat. Babata menggelengkan kepalanya. Luo Feng kaget. 4 besar pelayan abadi binasa. Jiwa Master Yunmo planet rusak berat. Sebenarnya, Tuan, bahkan jika tubuh dan jiwanya akan dimusnahkan, selama ada satu sel, dia bisa terlahir kembali. Hanya selama itu, musuh lebih ganas dan lebih kuat dari tuannya. Dia menggelengkan kepalanya. Apakah itu manusia? Luo Feng tercengang. Baik tubuh dan jiwa hancur, bahkan tanpa jiwa, dia bisa terlahir kembali hanya dari sel atau fragmen. Jangan kaget, saat kamu mendapatkan master level, setiap sel berisi soul imprint, spirit imprint tentunya dia bisa terlahir kembali. Babata dengan bangga berkata, dan metode pelestarian diri master tidak hanya terbatas pada satu metode. Ada lebih banyak metode, namun sangat disayangkan bahwa di dalam alam semesta yang luas, ruang dan waktu yang tak berujung, ada yang lain yang lebih kuat dari sang master. Petik 2. Luo Feng sedikit menganggukkan kepalanya. Selalu ada gunung yang lebih tinggi, orang tidak boleh berpuas diri. Babata, kamu mengatakan bahwa bumi dianggap sebagai peradaban tingkat rendah milik Kekaisaran Silver Blue. Dan di bawah Kekaisaran Silver Blue, ada 8.000 atau lebih galaksi dan kerajaan gunung naga hitam. Bagaimana dengan peradaban tingkat tinggi? Luo Feng bertanya. Babata tersenyum. Luo Feng, di dalam alam semesta, satu medan bintang, memiliki 1,000 sampai 20,000 galaksi. Tentu saja ada beberapa medan bintang yang sangat kecil dan beberapa bintang yang sangat besar. The Black Dragon Empire Starfield memiliki 8.000 atau lebih galaksi. Di atas medan bintang, ada sektor bintang. Satuan ukuran terbesar di alam semesta. Petik 2. Sektor 1 bintang, tingkat rata-rata, adalah sekitar 10.000 medan bintang, sekitar 100 juta galaksi. Tentu ada yang lebih besar dan lebih kecil. Petik 2. Bumi Anda, milik sektor bintang utama Ganwu, medan bintang Kekaisaran Naga Hitam, Bima Sakti. Babata melanjutkan, dan sektor bintang utama Ganwu ini memiliki sekitar 13.000 bidang bintang, galaksi berjumlah lebih dari 100 juta, dijalankan oleh peradaban tingkat tinggi di alam semesta Ganwu, dengan 1.000 atau lebih peradaban tingkat menengah di bawahnya. Ini dapat dianggap, di alam semesta yang luas, peradaban alam semesta tingkat tertinggi umat manusia. Petik 2. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Peradaban tingkat tertinggi di alam semesta. 13.000 galaksi di medan bintang. Kekaisaran Naga Hitam sendiri memiliki sekitar 1.000. Kekaisaran Silver Blue, peradaban tingkat rendah, seperti butiran pasir, tidak diragukan lagi hanyalah semut bagi penguasa planet Yunmo. Peradaban tingkat tinggi di alam semesta, tingkat menengah dan tingkat rendah. Luo Feng memasukkan ini ke dalam ingatan. Bumi saya, milik sektor bintang utama Ganwu, Black Dragon Empire Starfield, Bima Sakti. Jangan ambisius. Babata berkata, peradaban alam semesta Ganwu telah ada selama era yang tak terhitung jumlahnya, dengan wilayah yang luas, bahkan makhluk abadi tidak dapat berharap untuk menutupi semuanya. Luo Feng mengangguk. Diameter Bima Sakti lebih dari 100.000 tahun cahaya, peradaban alam semesta Ganwu memiliki lebih dari 100 juta galaksi, seberapa besar ukurannya? Luo Feng. Babata memandang Luo Feng, di alam semesta yang luas, ras manusia adalah salah satu ras terkemuka. Apa kamu tahu kenapa? Luo Feng curiga. Ada keragaman yang luas. Babata menekankan, ada banyak tipe pria yang berbeda, orang Manka dari sebelumnya, Longke, adalah garis keturunan terkuat. Namun, karena ada banyak garis keturunan dan klan berbeda mulai dari puluhan ribu, akan ada yang kuat dan yang lemah. Seperti garis keturunan bumi yang umumnya dianggap lebih lemah, tapi jangan putus asa, di dalam alam semesta, ada lebih banyak lagi yang lebih lemah. Petik 2. Dengan banyaknya spesies manusia, populasinya juga lebih besar, sehingga mereka menjadi salah satu klan utama alam semesta. Selain klan terkemuka, masih banyak lagi bentuk kehidupan yang berbeda dan unik di alam semesta.
Kelompok-kelompok ini, jangan pernah berpikir bahwa mereka mudah ditangani. Hanya karena populasinya kecil, maka posisi mereka tidak tinggi di alam semesta. Jika ia berkuasa, ada banyak bentuk kehidupan yang sangat kuat dan mengejutkan. Petik 2. Berbagai bentuk kehidupan yang aneh dan aneh, hingga puluhan ribu, sangat aneh. Meskipun sebagian besar lebih lemah dalam kekuatan pertempuran, ada banyak yang lebih kuat. Garis keturunan manka manusia, menjadi penguasa domain ketika mereka dewasa, mereka adalah salah satu garis keturunan utama manusia, namun di alam semesta yang luas, ada bentuk kehidupan khusus yang bahkan lebih kuat dari orang-orang manka. Salah satu yang paling terkemuka adalah Space Beast. Monster luar angkasa, setelah dewasa, semuanya dapat menjelajahi alam semesta tanpa alat pelindung. Kata Babata. Luo Feng kaget. Binatang luar angkasa, memiliki banyak jenis, yang lemah, adalah penjelajah bintang saat lahir, penjelajah bintang pada usia remaja dan tingkat alam semesta pada saat dewasa. Ini adalah monster luar angkasa terlemah. Petik 2. Beberapa lebih dekat dengan orang manka, penjelajah bintang saat lahir, tingkat bintang pada pertumbuhan, alam semesta pada dewasa muda dan penguasa domain pada puncaknya. Yang paling menakutkan dari binatang luar angkasa, penjelajah bintang saat lahir, tingkat alam semesta pada usia muda, penguasa domain pada dewasa muda dan penguasa sektor pada puncaknya. Ini adalah pemimpin di alam semesta. Babata memandang Luo Feng, level abadi tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan garis keturunan, jadi garis keturunan terbaik adalah yang dapat mencapai level penguasa sektor. Garis keturunan terbaik manusia, bisa mencapai level tuan domain. Itu dianggap sangat bagus. Petik 2. Di alam semesta beberapa orang benar-benar dapat tumbuh langsung ke level penguasa sektor, itu seperti mengambil langkah dan mencapai surga. Tentu saja, ini ada kekurangannya. Jumlah mereka sangat sedikit. Babata tertawa, mari kita ambil garis keturunan dari kelompok utama monster luar angkasa, Flaming Star Beast. Mereka lahir di dalam sebuah bintang, suhu tinggi bahkan tidak dapat membahayakan mereka. Mereka menelan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menghabiskan banyak waktu sebelum menjadi penguasa sektor. Begitu mereka menjadi penguasa sektor, mereka tidak perlu menelan bintang lagi. Umur satu bintang yang menyala sangat panjang. Tapi dari kelahirannya sampai kematiannya, ia mengembara di alam semesta, mungkin tidak pernah bertemu dengan monster bintang yang menyala. Petik 2. Ada beberapa jenis lagi yang mirip dengan kehidupan makhluk luar angkasa ini. Tanpa kecuali, sangat sedikit populasinya. Babata menggelengkan kepalanya, namun jika kamu pernah bertemu satu orang di alam semesta, kamu harus sangat berhati-hati. Luo Feng menganggukkan kepalanya. Ya Tuhan, makhluk yang memakan bintang, sungguh sebuah kelainan. Namun ia mungkin tidak pernah bertemu dengan jenisnya dengan populasinya yang sangat kecil. Secara umum, ada banyak ras dan klan manusia, bersama dengan bentuk kehidupan lain yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta yang luas, bahkan makhluk yang tak pernah mati kesulitan untuk memahaminya sepenuhnya. Bahkan jika kamu sekuat tuanku, kamu masih bisa jatuh. Babata memandang Luo Feng, sebelum tuanku meninggal, dia berkata, sekuat apapun kamu, kamu tetap harus memperlakukan alam semesta dengan hormat. Luo Feng mengangguk. Tuan Yunmo planet, dengan 9 makhluk abadi di bawahnya, masih binasa. Luo Feng, Anda yang memutuskan, apakah Anda akan memanggil tuanku atau tidak? Babata memandang Luo Feng, jika Anda melakukannya, maka Anda akan dapat menerima apa yang dia persiapkan untuk murid-muridnya. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak melakukannya. Babata tersenyum, memperlihatkan kedua taringnya, jika tidak, untuk melindungi tuanku dan rahasianya, aku harus membunuhmu. Pilih, keputusan ada di tanganmu.